Ceritanya dimulai di pedalaman Amerika Serikat, atau tepatnya di sebuah bar, tempat di mana beberapa orang sedang bersantai sambil minum-minum. Seorang pemuda yang bernama Bozo datang untuk menemui adik laki-lakinya yang dijuluki sebagai Hot Wheels, di mana adiknya ini hanya bisa duduk di kursi roda. Beberapa pelanggan yang ada di bar antara lain bernama Harley, yang merupakan seorang perokok berat. Terus ada juga seorang pelatih yang biasa dipanggil sebagai coach. Terus ada juga seorang wanita tua yang dikenal dengan sebutan grandma. Dan juga seorang pemuda yang biasa mengantar minuman ke bar yang disebut sebagai beer guy. Sementara sisanya nanti kita bakal kenalan sambil cerita ini berjalan. Dalam obrolannya, beer guy sempat bercerita bahwa dia dulunya adalah seorang model. Mendengar hal itu, coach yang duduk di sebelahnya lalu ikutan menyombongkan diri dengan mengklaim kalau dia juga sering banget membuat seseorang menjadi terkenal, seperti layaknya selebriti. Nah, di tengah obrolan yang gak jelas itu, seorang bartender yang bernama Joe lalu memotong pembicaraan mereka, di mana Joe kemudian meminta beer guy untuk memindahkan kendaraannya, dikarenakan bar ini sedang dalam kondisi ramai pengunjung. Dari sana, beer guy langsung pergi ke belakang. Namun rupanya dia nggak langsung memindahkan kendaraannya, melainkan memilih untuk merokok terlebih dahulu. Namun sialnya, dia malah bertemu dengan pemilik bar ini yang dipanggil sebagai bosman. Dari sana, bosman lalu menyuruh si pengantar minuman itu untuk pergi memindahkan kendaraannya secepat mungkin. Bosman kemudian kembali ke bar dan menatap sambil memberi kode kepada seorang pelayan yang bernama Taffy. Nah, Taffy ini adalah seorang ibu yang diberikan tempat di lantai atas oleh bosman untuk menjaga anaknya yang bernama Cody. Selain Taffy, ada juga pelayan lainnya yang bernama Hani, yang bercita-cita kepengen menjadi seorang model. Singkat cerita, di saat semua orang sedang sibuk dengan urusannya masing-masing, tiba-tiba aja mereka dikagetkan dengan kemunculan seorang pria bersenjata yang menerobos masuk ke dalam bar. Pria ini bernama Hiro, di mana dia tanpa alasan yang jelas meminta kepada semua orang untuk menuruti perkataannya jika mereka ingin tetap hidup. Fuck you. You'll do what I say unless you people wanna die. Mendengar perkataan itu, Joe dengan refleks mengambil senapannya dan mengarahkannya ke Hiro. Sadar kalau peringatannya nggak berhasil, Hiro lalu memperkenalkan dirinya sambil menunjukkan potongan kepala dari makhluk aneh yang berhasil dibunuh. Hiro menjelaskan bahwa dia tidak tahu dari mana mereka berasal, tapi Hiro memastikan kalau masih ada 4 ekor makhluk lagi, di mana mereka cepat atau lambat bakal sampai di tempat ini. Hiro kemudian meminta supaya mereka menutup rapat-rapat semua jendela dan juga pintu masuk, termasuk menghubungi polisi atau bahkan pihak militer jika perlu. Namun belum sempat menyelesaikan semua perkataannya, tiba-tiba muncul seekor monster yang dengan cepat mencengkram tubuhnya. Dalam kekacauan itu, Joe tanpa sengaja menembakkan senapannya yang malah mengenai kaki bosman yang ada di lantai atas. Nah, di saat tubuh Hiro yang tanpa kepala itu terjatuh ke lantai, seorang wanita yang bernama Heroin tiba-tiba masuk dengan terburu-buru. Where's my husband? Where is he? Kehadiran Heroin di sini rupanya ingin mencari tahu tentang keberadaan suaminya, yaitu si Hiro. Sementara itu di lantai atas, Taffy yang menyadari ada masalah di bar, kemudian memutuskan untuk menyembunyikan Cody di dalam lemari dan menyuruh anaknya itu untuk tidak keluar apapun yang terjadi. Balik lagi ke bawah, Heroin yang pada akhirnya mengetahui kalau suaminya sudah tewas, lalu berusaha keras menahan seekor makhluk yang mencoba masuk lewat jendela. Seorang pengunjung yang merupakan mantan tentara lalu ikutan membantu Heroin. Namun naas, orang tersebut juga harus tewas setelah dirinya ditusuk oleh cakar monster. Gak lama setelahnya, salah satu makhluk dengan ukuran yang lebih kecil berhasil menyelinap masuk dan membuat kekacauan yang lebih parah, di mana Harley yang mencoba membunuh makhluk itu menggunakan pistol miliknya malah terkena serangan balik yang membuat kakinya harus terputus. Sialnya, karena nggak ada yang berani menolong, Harley harus tewas akibat pendarahan yang sangat parah. Dari sana, makhluk kecil itu lalu terus menyerang para pengunjung. Dan kali ini, korbannya adalah seseorang yang bernama Jason. Yang sialnya, Jason malah tewas akibat tembakan Joe yang dilepaskan secara membabi buta. Namun bukan cuma Jason aja, bosman yang baru aja mau turun ke bawah juga terkena tembakan yang kedua kalinya. Untungnya tembakan Joe yang ketiga berhasil menjatuhkan makhluk itu tepat di dalam sebuah lemari pendingin.
Tahu kalau bahaya belum berakhir, Joe kemudian meminta kepada semua orang untuk membantunya menyegel semua pintu dan juga jendela. Meskipun mereka juga harus berjuang melawan beberapa makhluk yang ingin menerobos masuk, termasuk heroin yang mencoba mempertahankan tubuh suaminya yang terlihat dibawa oleh salah satu makhluk. Setelah semua pintu dan jendela berhasil disegel, Bosman yang selamat lalu turun dengan keadaan pincang. Sambil marah-marah, dia lalu bertanya siapa yang sudah berani menembaknya. Semua orang yang ada di sini lalu menyalahkan Hiro, pria misterius yang telah membawa makhluk mengerikan yang pada akhirnya menyebabkan mereka semua terjebak di sini. Setelah mendengar kehancuran disebabkan oleh makhluk misterius, Taffy lalu berlari ke atas untuk mencari anaknya yang sebelumnya dia sembunyikan di dalam lemari. Namun setelah Taffy menemukan Cody, seekor makhluk tiba-tiba berhasil menerobos jendela dan kemudian memakan anak itu hidup-hidup. Setelah berusaha menahan Taffy agar tidak mencoba mengejar monster yang udah memakan anaknya itu, Heroin lalu mengunci ruangan tersebut dan kembali ke bawah, di mana semua orang kini berkumpul demi mencari jalan keluar. Beer Guy yang sebelumnya terkena semburan lendir, kemudian mencoba untuk membersihkan lendir yang ada di sekujur tubuhnya. Tapi karena dia merasa kesehatannya terganggu, Beer Guy lalu berniat pergi ke rumah sakit. Mengetahui hal itu, Heroin rupanya tidak membiarkannya membuka pintu, karena menurutnya hal itu akan membahayakan semua orang. Nah, setelah suasananya sedikit tenang, Bosman kemudian meminta kepada semua orang untuk membawa jasad para korban ke ruang bawah tanah, dan kemudian menyegel semua akses masuk yang masih tersisa. Tapi nggak lama kemudian, makhluk yang ada di dalam freezer tiba-tiba tersadar dan membuat semua orang menjadi ketakutan. Karena nggak mau terjadi hal yang mengerikan lagi, Heroin lalu meminta semua orang untuk menghabisi makhluk itu. Bosman yang mendengarnya dengan senang hati lalu mengarahkan senjatanya dan menembak ke arah makhluk itu. Semua orang menjadi terdiam begitu mereka tidak mendengar suara dari makhluk itu. Namun pada saat Bosman mencoba mendekati lemari pendingin itu, tiba-tiba sebuah cakar keluar dan mencengkram kakinya. Untungnya, Taffy segera memukul cakar itu menggunakan gagang senapan. Dan dengan senapan itu juga, Taffy lalu menembakkan semua peluru yang ada ke dalam freezer. Meskipun mereka berhasil mengalahkan makhluk itu, namun semua orang yang ada di sini sadar kalau untuk membunuh satu makhluk kecil aja mereka membutuhkan banyak peluru, itu artinya monster yang lebih besar sepertinya hampir mustahil untuk bisa mereka kalahkan. Di tengah kegaduhan yang terjadi, Coach lalu mengutarakan pendapatnya dengan menjelaskan bahwa mereka sebenarnya nggak perlu mengalahkan makhluk itu, karena biar bagaimanapun juga mereka nggak akan bisa. Coach menyarankan agar mereka mau berlaga tampil lebih garang dan berbahaya daripada monster yang ada di luar. Dari sana, dia lalu menyuruh Joe untuk membuka freezer dan menusuk tubuh bayi monster itu menggunakan sebuah pipa, yang kemudian jasad tersebut lalu dibawa keluar jendela dan dipamerkan yang seakan-akan ingin menunjukkan kalau merekalah yang berkuasa di tempat ini. Come on, you monkey mother... Like a call or something? Rencana tersebut rupanya berhasil menarik perhatian dua ekor monster. Namun di sini semua orang sempat merasa takut kalau rencana mereka justru malah membuat para monster ingin membalas dendam. Tapi yang terjadi ternyata di luar dugaan, di mana si monster betina malah menelan bayi itu bulat-bulat. Dan bukan cuma itu, pasangan monster yang mereka lihat dari dalam tanpa diduga langsung melakukan adegan kawin di tempat. Semua orang yang melihat hal itu sempat bingung, namun kebingungan mereka akhirnya menghilang setelah mereka tahu kalau kedua monster itu rupanya berhasil menghasilkan bayi yang baru hanya dalam hitungan menit. Doggy style. What is that?
Setelah selesai dengan ide bodohnya si Coach, Bossman lalu bertanya kepada Heroine tentang bagaimana dia bisa bertemu dengan makhluk-makhluk itu. Heroine menjelaskan kalau semuanya itu terjadi pada saat dia menitipkan putrinya di rumah ibunya. Setelah meninggalkan putrinya, mobil yang dikendarai oleh Hiro suaminya tanpa sengaja menabrak salah satu monster. Ternyata setelah mereka selamat dari kecelakaan itu, mereka menemukan kepala monster yang mereka tabrak yang tercecer di pinggir jalan. Di mana nggak lama kemudian, beberapa monster tiba-tiba muncul dan langsung mengejar mereka. Mendengar cerita itu, Bossman menyimpulkan bahwa ini semua adalah akibat perbuatan tabrak lari yang dibuat oleh Heroine dan juga suaminya, yang kemudian menyebabkan makhluk-makhluk itu berniat melakukan balas dendam. Sempat terjadi ketegangan ketika Bossman menodongkan senjatanya ke arah Heroine. Namun untungnya Heroine bisa meredakan situasi setelah mengingatkan kalau nyawa mereka semua juga dalam bahaya. Setelah sebelumnya mereka melakukan ide bodoh dengan membunuh dan menggantung bayi monster itu di luar. Di momen ini, Birgai kembali bertingkah aneh lagi, sambil menunjukkan rambutnya yang mulai rontok, serta adanya benjolan mengerikan yang bergerak di bawah kulitnya. Dalam kondisinya yang gak jelas ini, Birgai lalu mencoba mengintip apakah mereka sekarang sudah dalam keadaan baik-baik aja. Namun belum lama dia melakukannya, tiba-tiba sesuatu menyerangnya. Wouldn't do that if I were you. Setelah Birgai pingsan, beberapa orang yang ada di dalam bar kemudian berusaha mengisi ulang persenjataan mereka. Dari sana, mereka lalu membagi beberapa orang. Hani dan Taffy akan pergi ke lantai bawah demi mencari persediaan. Sementara Bozo, Joe, dan juga Coach bakal ke lantai atas demi mencari alat komunikasi. Nah, karena lantai atas itu lebih beresiko, maka Heroine meminta supaya begitu Bozo nanti masuk dan melakukan pencarian di dalam ruangan, pintu ruangan tersebut harus dikunci demi mengantisipasi hal-hal yang nggak diinginkan. Bozo memang pada akhirnya berhasil menemukan sebuah radio, dan dia juga sempat meminta bantuan. Namun sialnya, seekor makhluk muncul dan menarik radio tersebut. Bozo yang panik lalu berusaha keluar, tapi pada saat Joe ingin membuka pintu, kuncinya ternyata malah rusak. Untungnya, Heroine yang sudah selesai dari ruang bawah dengan cepat berhasil mengakali pintu itu, sehingga membuat Bozo bisa menyelamatkan diri. Tapi apes bagi si monster, karena ketika dia mencoba menerobos masuk, burungnya malah kejepit pintu. Sadar kalau mereka sudah menghancurkan alat reproduksi si monster, Coach yang selalu haus pujian kemudian mencoba menyemangati semua orang dengan mengatakan bahwa sekarang adalah waktunya mereka bangkit dan mengalahkan makhluk-makhluk itu untuk selamanya. Right now, we need to make a stand. Are you gay? Kemudian, di tengah obrolan mereka mencari jalan keluar, Birgai tiba-tiba tersadar kembali, di mana dia lalu menyarankan untuk mencoba jalur rahasia yang ada di ruang bawah tanah. Mendengar hal itu, sempat membuat semua orang meragukannya, karena menurut mereka hal itu percuma aja. Biarpun mereka bisa melarikan diri, selama makhluk itu masih ada di luar, maka mereka cepat atau lambat juga bakal menjadi sasaran. Di sini, Hot Wheels selalu kepikiran untuk memancing makhluk-makhluk itu masuk ke dalam bar dan menjebaknya, sebelum nantinya mereka keluar menggunakan kendaraan milik Bossman. Mendengar hal itu, Heroine lalu berniat meledakkan dan membakarnya pada saat makhluk-makhluk itu masuk ke dalam bar. Nah, setelah semuanya setuju dengan rencana itu, mereka terlebih dahulu berniat menggunakan tubuh Harley untuk memancing monster-monster itu, di mana tubuh si Harley rupanya juga sudah diikat menggunakan bahan peledak. Di momen ini, Hot Wheels mempersiapkan Molotov, sementara Heroine dan Coach akan memastikan jalur keluar mereka aman untuk dilalui. Pada saat semuanya sudah tersusun rapi, Bozo dan Bossman yang sedang mengangkat tubuh Harley tiba-tiba dikejutkan oleh Harley yang ternyata dia masih hidup. Ketegangan sempat terjadi ketika Bossman menolak untuk membatalkan rencana mereka, karena menurutnya udah tanggung. Yang alhasil, dari keributan mereka itu, malah membuat seekor makhluk kecil muncul dan membawa tubuh Harley. Mengetahui kalau rencana mereka sudah gagal, Bozo yang gak punya pilihan dengan terpaksa meledakkan tubuh Harley yang sedang dimangsa. Setelah ledakan tersebut, tanpa sepengetahuan yang lainnya, Bozo dan Bossman terlibat sebuah perkelahian.
Hal itu terjadi karena Bosman meminta kepada Bozo untuk merahasiakan tentang Harley yang masih hidup sebelumnya. Sementara itu, heroin yang merasa rencana mereka sudah dimulai, kemudian berjalan keluar di mana dia melancarkan aksinya dengan mencoba memancing makhluk-makhluk itu. Setelah berhasil, heroin yang niat awalnya bakal masuk dari pintu utama, rupanya tidak diizinkan masuk oleh Beer Guy, karena menurutnya hal itu akan sangat berbahaya. Nah, karena nggak ada pilihan, akhirnya heroin memilih untuk masuk dengan menaiki lantai atas. Tapi apesnya pada saat heroin tiba, di saat itu pula Bozo yang sedang terlibat pertarungan melawan Bosman tanpa sengaja malah menembakkan senjatanya setelah dia mengira kalau yang datang itu adalah seekor monster. Karena sama-sama telah melakukan pembunuhan, Bozo dan Bosman kini hanya bisa terdiam dan merahasiakan dosa mereka masing-masing. Next, karena udah pasrah dengan keadaan, beberapa orang dari mereka memutuskan untuk tetap tinggal di sini dan menunggu sampai seseorang datang menyelamatkan mereka. Namun, Taffy yang nggak mau mati di sini, lalu mencoba menyemangati mereka lagi dengan mengatakan kalau mereka sebenarnya masih punya kesempatan. Hal itu dilakukan oleh Taffy karena sebelum rencana mereka gagal, heroin sempat memberikannya sebuah kertas yang berisi alamat tempat di mana putrinya berada, di mana hal itu ternyata memberikan Taffy tanggung jawab untuk tetap bisa hidup. Di tengah kondisi ini, seekor monster secara nggak diduga berhasil masuk lewat ruang bawah tanah yang dijaga oleh Coach, yang mana hal itu menyebabkan Bosman yang lagi rebahan malah terkena serangan dengan cara yang brutal. Keadaan semakin menegangkan pada saat mereka mengetahui kalau tubuh Coach rupanya juga digunakan oleh para monster untuk mencoba menjebol pintu masuk. Nah, karena udah nggak punya banyak pilihan, mereka kemudian memutuskan untuk menjalankan rencana yang lain, yaitu mereka berniat mengirim Honey keluar menggunakan 2 buah gentong. Satu gentong yang pertama akan diisi alkohol untuk membuat makhluk-makhluk itu teralihkan, dan satu lagi di dalamnya akan diisi oleh Honey. Dalam prosesnya, Honey rupanya berhasil sampai di kendaraan, yang nantinya akan membawa mereka semua pergi sejauh mungkin. Tapi hal yang gak diduga terjadi pada saat mereka mengetahui kalau Honey malah menyelamatkan dirinya sendiri. She's fucking leaving. She's leaving us? What? Dari sana, para monster akhirnya berhasil menerobos masuk pintu depan, sementara satu lagi mencoba masuk lewat atas. Bozo, Taffy, Joe, dan juga Hot Wheels berusaha keras melakukan perlawanan, sementara Beer Guy yang masih linglung pada akhirnya harus mati setelah dia terkena serangan. Nah, di tengah kondisi ini, ada aja nih gangguannya, dimana ketika Bozo, Taffy, dan juga Joe berusaha membunuh seekor monster, tiba-tiba aja si Joe malah terkena serangan jantung dan membuat dirinya terbunuh. Tapi untungnya makhluk itu pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh Taffy dengan memukuli kepala makhluk itu sampai benar-benar mati. Setelah kejadian itu, matahari pagi kemudian menyinari tempat tersebut. Bozo, Taffy, dan juga Hot Wheels yang masih selamat lalu perlahan-lahan mencoba keluar dan memeriksa keadaan di sekitar. Rupanya, mereka mendapati kalau di luar sudah tidak ada makhluk yang berkeliaran, yang kemungkinan makhluk-makhluk itu tidak akan berani berkeliaran di bawah sinar matahari. Dari sana, mereka lalu pergi menggunakan kendaraan milik Bozo, di mana tujuan mereka selanjutnya adalah pergi menemui putrinya heroin yang telah dititipkan kepada Taffy. Tapi ternyata, tanpa sepengetahuan mereka, sebenarnya mereka melupakan satu orang lagi yang masih tertinggal di dalam bar, yaitu si Grandma yang selama kejadian, dia rupanya sudah bersembunyi di dalam toilet. So, itulah tadi alur cerita film Fish yang diproduksi tahun 2005. Filmnya ini cukup mengerikan karena banyak banget adegan sadisnya. Tapi mudah-mudahan bisa membuat kalian terhibur ya. Kalau gitu terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ciao!